Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ranti Eka Sari, dosen ergonomi untuk kelas A dan E. Dan untuk pertemuan hari pertama, saya mohon maaf karena kita akan berkuliah secara online melalui video pembelajaran. Jadi mungkin untuk besok kita sudah bisa Zoom, tapi untuk hari ini saya akan share video pembelajaran dan kemudian adik-adik saksikan, lihat sampai akhir karena di dalam video ini ada materi tentunya dan juga ada instruksi apa yang harus kalian lakukan. Saya coba share screen ya. Oke, ini kontrak perkuliahannya. Ada komposisi nilai. Kalau dilihat di sini tidak ada UTS dan UAS karena itu masuk dalam tugas kuis dan turun lapangan. Jadi pastikan bahwa adik-adik mengerjakan tugas ataupun kuis turun lapangan dengan baik, sehingga kalian juga bisa mendapatkan esensi pengetahuan yang maksimal. Ini outline, jadi akan ada 8 hal yang akan adik-adik pelajari. Dulunya ergonomi ini mata kuliah khusus peminatan K3 sebenarnya, cuman karena perubahan kurikulum, akhirnya mata kuliah ergonomi dipelajari oleh semua mahasiswa Kesmas. Nah, ini course guide apa yang harus kita lakukan sampai 11 hari ke depan. Walaupun sebenarnya secara pertemuan tatap muka itu hanya dilaksanakan selama 8 hari. Jadi hari ini saya yang akan memberikan perkuliahan, besok pun seperti itu saya memberikan ceramah. Nah, di hari Rabu dan Kamis giliran adik-adik yang presentasi. Jadi bukan hanya saya, tapi juga adik-adik untuk dilihat bagaimana kecakapannya ketika membawakan suatu materi. Kelompoknya nanti akan saya bagi atau nanti saya minta tolong kepada ketua kelas untuk membagi lebih awal agar adik-adik sudah bisa bersiap-siap karena nanti akan saya random di tanggal 3 kelompok mana yang akan maju. Dan diharapkan hadir semua, harus hadir semua sih sebaiknya apalagi ini Zoom ya. Jadi tidak ada lagi alasan kalaupun sakit tetap bisa online dari gadgetnya atau gawainya masing-masing. Tanggal 8 September kalau sudah kondusif, kita bisa offline sampai seterusnya. Akan ada turun lapangan juga, jadi sebenarnya perkuliahan tatap muka hanya sampai 8 September. Setelah itu kalian akan turun lapangan mengerjakan proyek sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, baru kemudian tanggal 11 masuk lagi untuk presentasi hasil. Ini pengalaman belajar mahasiswa. Slide ini nanti akan saya bagikan ke ketua kelasnya. Jadi kalian sudah bisa mengukur diri kalian masing-masing. Ketika ada tugas, kalian bisa lihat indikator penilaiannya apa saja sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal. Jadi saya sudah breakdown setiap aktivitas. Semoga ini bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awalnya dan sudah ada indikator penilaian. Untuk pertemuan pertama berarti akan ada tugas terkait membuat integrasi ergonomi dengan masalah kesehatan yang mungkin muncul serta akan ada pemberian kuis untuk pertemuan hari ini. Nanti bisa dibaca selanjutnya pertemuan kedua apa saja aktivitasnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke materi awal, ergonomi dan kesehatan itu seperti apa. Kalau kita lihat dari integrasi keislaman, ada ayat di Al-Quran, Az-Zumar ayat 39 yang mengatakan bahwa hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Fit in your condition ya. Jadi ini adalah salah satu key point dari ergonomi itu sendiri. Kenapa? Karena kita disuruh bekerja sesuai dengan apa yang kita mampukan. Mungkin ini dekat dengan Allah tidak akan memberikanmu cobaan di luar batas kemampuanmu. Nah, kenapa itu dikaitkan dengan ergonomi? Karena ergonomi secara esensi adalah fit with the workplace atau cocok dengan lingkungan kerja. Jadi ergonomi kalau orang bilang kursinya tidak ergonomis, berarti kursinya itu tidak cocok dipakai sama dia, tidak paski. Ketika dia gunakan kursi itu, maka mungkin dia sakit punggung atau ketika misalnya ada seorang petugas bank, mungkin customer service. Nah, dia kerja tapi mejanya itu terlalu tinggi, tidak pas dengan postur tubuhnya yang mungkin pendek. Jadi dia harus berusaha maksimal agak mendongak sedikit, agak angkat tangan sedikit untuk menulis. Nah, lama-kelamaan dia bisa sakit.
mungkin low back pain, sakit punggung belakangnya. Nah, itu kemudian dianggap mejanya tidak ergonomis. Kenapa? Karena mejanya terlalu tinggi, sedangkan secara antropometri si petugas bank ini tidak setinggi itu. Jadi tidak pas, makanya dikatakan ini tidak ergonomis. Nah, itu yang kadang menjadi jargonnya anak K3 dulu ya. Karena ergonomi hanya dipelajari oleh mahasiswa K3, setelah mereka kuliah dia bilang, "Ah, kursinya ini tidak ergonomis, Ki." Itu kata lain bahwa dari, oh kursinya ini tidak pas untuk dia duduk. Ketika dia duduk, dia tidak nyaman. Nah, itu maksud dari ergonomis. Jadi the better the fit, the higher the level of safety and worker efficiency. Jadi makin pas sesuatu itu, maka level safety-nya dan efisiensi kerjanya itu bisa lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kursi kerjanya pekerja itu cocok untuk dirinya sesuai dengan proporsi tubuhnya, maka tingkat keselamatan ketika dia bekerja itu lebih tinggi peluangnya dan efisiensi kerjanya juga semakin besar. Dia bisa menyelesaikan sesuatu bisa sesuai waktu tertentu lebih cepat tanpa harus mengalami masalah kesehatan atau masalah keselamatan. Ini other terms atau istilah lain dari ergonomi, ada yang mengatakan human engineering, human psychology, dan lain-lain. Tapi sekarang sudah dipakemkan bahwa istilah tempat kerja itu sesuai dengan um, antropometri atau proporsional pekerja itu sudah dikenal dengan nama ergonomis, dan itu istilah yang sudah pakem. Ini ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi mungkin banyak ya istilah-istilah yang asal muasalnya itu dari Greek. Nah, eh, dari kata ergon artinya kerja dan nomos hukum atau aturan. Jadi intinya adalah kalau Sumakmur bilang ergonomis ini ilmu yang penerapannya berusaha menyesuaikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang. Jadi bagaimana workplace, alat-alat kerja, tempat kerja itu disesuaikan dengan si pekerjanya. Kenapa sih kita harus care atau peduli sama ergonomis? Apa pentingnya ergonomis ini? Nah, yang pertama adalah employee turnover. Employee turnover ini artinya turnover, jadi berbalik. Jadi employee turnover itu adalah misalnya ada pekerja yang kemudian dia resign dari tempat kerja mungkin karena sakit dan sebagainya. Jadi perusahaan harus mencari penggantinya. Itu maksudnya employee turnover. Nah, itu harus diminimalkan. Karena ketika misalnya ada pekerja yang resign, nah, tempat kerja ini harus cari penggantinya. Ketika dia cari penggantinya, dia butuh biaya untuk rekrutmen, seleksi, dan sebagainya. Jadi itu mau diminimalkan. Kenapa itu bisa tinggi employee turnover? Salah satu sebabnya adalah mungkin pekerja merasa tidak nyaman di tempat kerjanya itu. Contohnya tadi itu, ketika dia misalnya petugas customer service, tinggi rata-ratanya sekian, tapi meja yang diberikan untuk kerja itu terlalu tinggi, sampai dia merasa tidak nyaman. Yang kedua, mengurangi absenteeism. Absensi itu berarti ketidakhadiran. Sebenarnya ini lagi-lagi karena masalah bisa saja sesuatu yang tidak ergonomis membuat peserta itu sakit. Kalau dia sakit, dia tidak hadir ke tempat kerja. Yang ketiga, injured workers, pekerja yang mengalami cedera, itu bisa diminimalisir. Kalau tempat kerjanya pas, maka keselamatan bisa lebih meningkat. Mungkin kalau masih mending ya kalau misalnya dia customer service, tapi bisa dibayangkan kalau misalnya dia pekerja-pekerja mebel yang harus memegang apa sih namanya ini, gergaji dan lain sebagainya. Kalau tempat kerjanya itu tidak fit, salah sedikit dia tidak fokus, nah dia bisa terkena cedera. Yang keempat, karena ada aturan dari OSHA. OSHA ini adalah organisasi untuk anak K3, bukan anak K3 ya, organisasi yang fokus pada bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Dan itu menjadi salah satu concern dari OSHA ini. Yang terakhir adalah increase productivity. Itu bisa meningkatkan produktivitas kerja. Ini tujuannya, ini kalian bisa baca sendiri, tapi intinya adalah bagaimana pekerja bisa enak di tempat kerja, nyaman, aman, sehat, dan pekerjaannya efektif.
Ini biasa disingkat dengan kata ENASE. Nah, komponennya ergonomi ada banyak, ada antropometri, biomekanik, psikologi, tapi kalau untuk arahan Kurnas akan lebih banyak ke antropometri dan desain workplace, desain tempat kerja. Jadi itu yang akan difokuskan. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi tentang yang lain, silahkan ambil S2 K3. Di situ akan ada mata kuliah ergonomi lanjut yang akan kalian bisa pelajari materi-materi lain dalam ergonomi ini. Ini prinsip ergonomi, bekerja dalam posisi yang normal, kurangi beban berlebihan, tempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan dan sampai ke membuat agar display atau contoh itu mudah dimengerti. Jadi sebenarnya ranah ergonomi bukan hanya soal bangkunya cocok atau tidak, mejanya cocok atau tidak, sampai ke sebenarnya beban yang diangkat apakah itu sudah sesuai dengan kemampuan dia untuk mengangkat. Itu dipelajari dalam ergonomi. Akan ada materi itu sedikit, kita ukurnya menggunakan metode NIOSH LE dan itu akan dipelajari di hari ke-5. Ini penerapan ergonomi, posisi kerja, posisi duduk di mana kaki tidak terbebani. Jadi tidak boleh itu ketika duduk kakinya bergelantungan. Jadi harus ada alat tumpunya, karena kalau bergelantungan peredaran darah menjadi terganggu dan juga pasti tidak nyaman. Kemudian, tapi tidak boleh juga kursinya terlalu pendek, terus dia sampai memanjangkan kaki. Tidak boleh juga seperti itu. Jadi didesain sedemikian rupa, makanya sekarang sudah ada kursi yang adjusted. Adjusted itu dia bisa di-adjust, disesuaikan ke atas ataupun ke bawah, sesuai dengan tinggi atau panjang kaki pekerja. Nah, proses kerja, pekerja dapat menjangkau peralatan. Jadi untuk peralatan yang selalu digunakan, jangan biarkan dia terlalu jauh sampai dia harus menunduk sedemikian rupa untuk mengambil itu. Ini ada namanya di ergonomi aspek clearance. Oh, bukan reach. Jadi sampai kalau misalnya panjang tangan kita 30 cm, berarti pastikan benda itu tidak lewat dari 10%-nya 30 cm dan lain sebagainya. Tapi nanti ini akan saya ajarkan di pertemuan besok kalau tidak salah ya. Tata letak tempat kerja dan pengangkatan beban. Ini bisa kalian baca. Nah, ini contoh ergonomi. Jadi kalau misalnya dia bekerja dan kursinya ternyata tidak ini, nah boleh dipakaikan sandaran kaki agar lebih nyaman. Kemudian biasanya itu 90 cm jarak siku ke keyboard kalau dia operator atau staf yang menggunakan komputer. Nah, jika memungkinkan menjadikan meja yang dapat diatur naik turunnya. Cuman kalau sekarang ada sih meja yang naik turun, cuman tidak banyak. Yang lebih lazim itu adalah kursinya yang menyesuaikan dengan meja. Itu masih mending daripada dua-duanya tidak bisa disesuaikan. Makanya sebenarnya kursi yang kalian pakai di ruangan itu ya tidak ergonomis karena setiap orang punya antropometri atau tinggi badan, berat badan yang berbeda-beda sehingga ada yang pas kalau memang cocok dengan tinggi badannya, tapi ada juga yang terlalu tinggi atau ada yang terlalu pendek ini kursinya untuk orang-orang yang punya kaki yang lebih jenjang. Ini contoh ergonomi, kurangi gerakan yang tidak perlu, gunakan sepatu senyaman mungkin, dan lain sebagainya. Nah, ada beban yang diangkat tidak melebihi aturan ILO. Jadi, cuman ini sebenarnya ada perhitungannya. Ini secara umum dari ILO. Tapi kalau kita mau pakai rumus, ada rumusnya. Jadi, berapa berat badan kita, berapa kemampuan genggaman kita, seberapa besar yang mau diangkat, itu ada diatur. Sampai kemudian ke kesimpulan bahwa, oh kita bisa mengangkat benda yang dimensinya sekian. Nah, berdasarkan data dari Bureau of Labor Statistics Annual Survey, ternyata MSDS adalah penyebab utama terjadinya cedera di tempat kerja. Nah, MSDS ini musculoskeletal disorder adalah keluhan terkait sendi oleh pekerja. Nah, ternyata itu yang lebih banyak dirasakan sama pekerja dibanding workplace violence atau kekerasan di tempat kerja dan lain sebagainya. Maka itu kenapa kemudian ergonomi ini penting karena salah satu muara dari ergonomi adalah agar pekerja ini tidak terkena musculoskeletal disorders atau disingkat dengan nama MSDS.
Nah, ini beberapa tipe dari cedera yang mungkin dialami oleh pekerja. Tipe dari injury yang mungkin dialami khusus untuk yang berkaitan dengan ergonomi. Ada muscle pain, sakit di otot, swelling, numbness, restricted motion. Jadi motion ini gaya yang terbatas. Awalnya kita bisa begini, tiba-tiba terbatas, Ki. Carpal tunnel syndrome, biasanya kalau kesemutan di tangan, nah itu carpal tunnel syndrome, low back pain, sakit punggung belakang, dan musculoskeletal disorder. Nah, ini beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh pekerja. Yang pertama adalah kita bahas satu-satu ya. Ada physical size. Jadi, ukuran fisik seseorang itu beda-beda. Clearance itu artinya bagaimana kalau misalnya kita duduk, seberapa besar rata-rata panjang paha teman-teman itu cukup untuk tempat duduk itu. Jadi ada pengukurannya, tapi mungkin ini akan lebih jelas besok ya. Kemudian clearance misalnya, oh pintu harus dibikin 2 meter. Karena di sana rata-ratanya orang di bawah 2 meter, jadi masih aman. Tapi kalau ternyata pintunya cuma 1 meter, dan ternyata pekerja itu rata-rata tingginya misalnya 150 meter, 150 sentimeter, maka itu tidak cukup clearance-nya karena tidak ada ruang untuk dia masuk dan keluar. Nah, itu maksud dari clearance. Kalau reach itu adalah panjang jangkauannya. Jadi kan panjang lengan orang beda-beda ya. Panjang lengan orang beda-beda. Jadi dipastikan mejanya ini disesuaikan dengan rata-rata panjang pekerja. Jadi sebenarnya tidak ada ini ergonomi dan ukuran-ukuran tubuh ini ada sebenarnya standarnya di Indonesia. Standar orang Indonesia seperti apa. Cuman kadang di tempat kerja mereka minta itu diukur ulang. Jadi ada pernah mahasiswa K3 yang kemudian magang di tempat kerja, mereka disuruh ukur antropometri pekerja untuk mendesain sendiri alat kerja yang fit untuk rata-rata pekerja di situ. Karena belum tentu rata-rata antropometrinya sesuai dengan rata-rata antropometri yang ada di Indonesia. Kalau mereka punya dana lebih ya. Eh, Kemudian ada besar peralatan yang digunakan dan apakah alat pelindung dirinya itu pas. Alat pelindung diri misalnya sepatunya cocok jika dengan ukuran tubuhnya. Nah, kadang itu ada yang tidak cocok. Mungkin kalau sepatu beda-beda ya. Tapi eh, yang umum kemudian misalnya eh, earmuff atau earphone. Nah, mungkin panjang jarak ke telinga itu beda-beda. Nah, itu yang kemudian kadang jadi masalah. Kemudian endurance. Endurance ini adalah bagaimana dia punya kapasitas untuk bekerja karena tiap orang beda-beda tenaganya. Jadi ada pekerjaan yang berat, si A bisa kerja itu misalnya 4 jam, tapi si B cuma bisa 3 jam. Nah, itu kadang bermasalah. Jadi pekerja harus aware kalau misalnya dia tidak bisa dengan 3 jam dan dilatih pun agak sulit karena dia bisa cedera, maka mungkin beban kerjanya dikurangi atau dia dirotasi ke pekerjaan lain di pabrik itu. Kemudian masalah lingkungan, masalah kebisingan, masalah pencahayaan yang kurang, masalah panas, suhunya di sana, dan masalah-masalah kimia lainnya. Nah, itu ada hubungannya juga dengan ergonomi. Bagaimana kemudian kita mendesain agar tempat kerja itu cahayanya cukup. Jadi ada aturan kalau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, yang kecil-kecil menjahit itu biasanya cahayanya harus ditambah. Jadi tidak cukup hanya cahaya merata di tempat kerja, tapi harus ada cahaya sendiri di atas. Tapi kalau untuk pekerjaan yang tidak perlu ketelitian tingkat tinggi, nah itu cukup dengan cahaya merata. Nah, itu masuk juga dalam ranah ergonomi. Kognitif, bagaimana work shift-nya pekerja, apakah sudah sesuai, bagaimana kecepatan mesinnya atau machine pacing, apakah dia sudah sesuai, atau kalau misalnya mesinnya ini sudah tidak bisa di-fitkan, pekerja yang harus dilatih untuk menyamai kecepatan si mesin ini. Kalau tidak berarti harus ada tindakan yang dilakukan. Tapi kalau mesinnya masih bisa diatur kecepatannya, ya sebaiknya mesin ini yang kemudian menyesuaikan dengan kecepatan kerja si pekerjanya. Tapi bukan juga yang terlalu lambat ya. Kita lihat rata-rata pekerjanya seperti apa. Nah, ini ketahanannya laki-laki beda dengan perempuan. Manual material handlingnya seperti apa. Nah, itu kemudian yang menjadi masalah. Ini beberapa jurnal terkait
ergonomi yang ditulis oleh dosen-dosen kita, Ibu Fatmawati Malapiang. Dia menulis tentang MSDS pada Weaver ini kayaknya penenun ya di Sulawesi Barat. Kemudian ada gambaran faktor pekerjaan dengan kejadian carpal tunnel syndrome pada pengrajin batu tatakan. Jadi ini judul-judul penelitian yang terkait dengan ergonomi. Mungkin nanti kalau ada yang masuk A3 dan tertarik dengan ergonomi, nah bisa mengajukan judul-judul seperti ini. Bagaimana kemudian kondisi carpal tunnel syndrome pada pengrajin batu. Nah, kenapa pengrajin batu? Karena dia akan menggunakan kekuatan tangannya. Nah, ketika dia selalu menggunakan kekuatan tangannya secara berulang, maka dia berpotensi kena carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu kayak terowongan karpal saraf di dalam tangannya, jadi bisa saja kesemutan. Kesemutan mati rasa berarti dia sudah tidak bisa lagi kerja dengan maksimal. Itu yang kemudian diteliti sama Bu Fatma. Untuk hari ini demikian, ada tugas yang saya titipkan ke adik-adik semua. Kalian pilih satu aktivitas, postur, ataupun alat yang tidak ergonomis. Misalnya kalian pilih kursi kerja yang tidak ergonomis. Kalian tulis aktivitas, postur, atau alat (2) kursi tidak ergonomis. Nah, apa masalah kesehatan yang mungkin muncul? Bisa dilihat dari atau ada yang baru didapat juga boleh. Tapi kalau untuk tipenya yang mungkin terjadi bisa kalian lihat dari sini. Pilih satu, kemudian kalian jelaskan kenapa kursi kerja yang tidak ergonomis bisa mengakibatkan misalnya low back pain. Bagaimana caranya? Atau mungkin bisa dipaparkan di pekerja apa yang biasa mengalami itu. Itu ditulis tangan karena lentera masih belum bagus. Jadi silahkan kalian tulis tangan, kalian foto. Kalau cuma satu lembar enggak apa-apa dalam bentuk JPEG. Tapi kalau lebih dari satu lembar, tolong digabung filenya dan dikirim dalam bentuk PDF. Jangan lupa tulis nama, NIM, dan kelas di kertasnya. Kemudian kalian kumpul via Google Form. Jadi kalian upload di Google Form, itu tugasnya. Paling lambat hari ini jam 11 malam. Sebelum besok kita akan berkuliah secara Zoom, saya akan sampaikan lebih lanjut. Dan ini tugas pertama sesuai dengan aktivitas. Nah, yang kedua, kalian silahkan kerjakan kuisis, ada 10 nomor, pilihan ganda, paling lambat jam 4 sore ya. Jangan lupa menggunakan kuisis dengan nama lengkap, jangan nama panggilan, karena saya tidak tahu kalau nama panggilan yang kalian gunakan sangat jauh dari nama lengkapnya, bingung saya menempatkan nilainya seperti apa. Silahkan kalian ikut kuisis, cuma satu kali untuk satu orang, jadi jangan dikerjakan berulang. Terakhir mengerjakannya jam 4 sore ini. Nah, itu menjadi dasar penilaian di pertemuan pertama ini. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Semoga semuanya sehat walafiat. Sampai ketemu besok secara daring kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.